Doa pembukaan saya serahkan kepada Kak Osa Takenal. Doa pembukaan saya serahkan kepada Kak Osara Takenal. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bertata di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini, di mana Engkau sudah menjaga melindungi kami sepanjang hari Tuhan. Dan pada malam hari ini, Engkau kembali memberikan kami waktu yang indah Tuhan untuk datang di hadapan-Mu melalui ibadah PPNB pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memakai ibadah kami ini Tuhan, supaya kami yang hadir pada malam hari ini bisa diberkati melalui puji-pujian, melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami membukakan hati kami, menyiapkan hati kami, bukan hanya sekedar datang dan tidak tulus untuk datang kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir Tuhan, kiranya Engkau bercampur tangan dalam ibadah kami ini. Kuasa gelap, kuasa iblis yang menghambat ibadah kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, kami hancurkan dalam nama-Mu Yesus Kristus. Apapun yang kami butuhkan dalam ibadah kami, terutama jaringan Tuhan, biarlah Engkau bercampur tangan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Masih ada sukacita saudara-saudara? Haleluya. Amin. Buat teman-teman mohon semuanya Om Ken, biar kita sama-sama lihat wajah-wajah yang ganteng dan yang cantik pada malam hari ini. Ya, jangan sebagian kalau kita hidupkan atau matikan kamera. Ayo dong. Masih semangat? Baik, mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan dari utara ke selatan. 1, 2, 3. Dari utara ke selatan terdengar suara bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa,
seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh. Masih semangat? Masih ada Amin. sukacita? Amin. Amin. Amin, amin, amin. Ya, tanpa Haleluya. musik ya kita tetap semangat ya. Baik saudara-saudaraku, mari kita terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan sungai sukacitamu. 1, 2, 3. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, bila ku buka mataku. 1, 2, 3. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkaku. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkaku. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan,
Terima kasih Yesus. Haleluya. Inilah hidup kami. Inilah rindu kami. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kaulah kota benteng kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Baik, saya serahkan kepada Kak Arlis. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat cinta kasih-Sayang-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini lagi Tuhan Engkau pertemukan kami dalam ibadah via Zoom kami pada malam hari ini. Itu bukan karena secara kebetulan, tapi karena Tuhan punya rencana dan tujuan dalam kehidupan kami. Tuhan berkatilah kami pada malam hari ini. Terlebih juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu banyak keterbatasan Tuhan. Tetapi kami hamba-Mu mohon tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kehidupan hamba-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, Engkaulah yang berkata-kata Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Yesus yang hidup. Haleluya. Amin. Ya. Shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Shalom. Ya, terlebih dahulu dulu ya saya memperkenalkan diri saya. Mungkin ada sih teman-teman yang sebagian yang mengenal nama saya dan mungkin juga ada yang belum mengenal nama saya. Baik, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Arlis Mawati Hulu. Kalau dipanggil Arlis. Saya berasal dari Nia Selatan. Cukup ya perkenalannya. Baik teman-teman, saya juga berterima kasih ya untuk pengurus yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Yang dimana saya sudah memberikan tema untuk kita pada malam hari ini yaitu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-temanku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dimana pada malam hari ini marilah kita belajar ya dari kehidupan satu orang ya, dan dikatakan juga di dalam firman Tuhan bahwa dia adalah orang asing ya, dia adalah orang asing, tetapi ketika mujizat yang nyata dalam kehidupannya dia dan dia mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya dia melihat lagi dari mana dia mendapatkan mujizat itu, yaitu kepada Yesus Kristus. Nah, kita pada malam hari ini, kita belajar dari seorang asing ini yang dimana dia mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya dia. Mari kita buka firman Tuhan kita. Ini firman, ini lagi tidak asing lagi bagi kita ya teman-teman. Mungkin teman-teman sering membacakan firman ini ya. Mungkin dalam pelayanannya juga untuk anak sekolah minggu, pasti pernah menceritakannya ya. Mari kita buka dalam Lukas 17, ayat 11 sampai 19. Ya, saya percaya pada malam hari ini ada yang membawakan Alkitabnya ya. Ada yang membawakan Alkitabnya. Dan kalau tidak ada Alkitab juga, boleh HP-nya juga. Saya percaya bahwa HP kita pada malam hari ini HP suci. Ada Alkitab di dalamnya ya. Ya, saya percaya karena kita pada malam hari ini anak-anak Tuhan.
Baik. Kalau sudah dapat semuanya, saya ulang sekali lagi ya. Mungkin ada yang lagi mencari-cari. Dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ya, kalau sudah dapat semuanya katakan amin. Amin. Ya, Amin. teman-teman membacakannya di dalam hatinya di sana, dan saya di sini membacakan kepada kita. Judul perikopnya yaitu ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, jelas ya teman-teman ya. Udah membacakan firman-Nya pada malam hari ini. Ya, seperti tema yang saya berikan yaitu mengutamakan Tuhan. Ya, saya tadi sudah menjelaskan kepada teman-teman bahwa kita belajar pada malam hari ini dari satu orang yang dimana dia mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya dia. Nah, jelas-jelas juga judul perikop kita pada malam hari ini itu ke-10 orang kusta. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui ya, orang yang kena kusta ini bahwa mereka diasingkan ya, mereka dipisahkan dari orang-orang banyak. Kenapa? Karena mereka dijauhkan, karena mereka penyakit itu sangat mengular sekali kepada orang-orang, baik dalam perkataan mereka, ketika mereka intinya dekat sama orang itu akan kena kepada orang tersebut. Nah, sehingga mereka diasingkan, dijauhkan dari keluarga, ya, dipisahkan mereka, dan mereka 10 orang, ya teman-teman. Pada malam hari ini, yang dimana saya tidak perlu menjelaskan kepada kita panjang lebar, tetapi yang dimana pada malam hari ini kita melihat sendiri bahwa ketika mereka mendengarkan Yesus dan mereka berusaha, ya mungkin mereka sebelumnya itu mereka berusaha bagaimana supaya mereka sembuh dari penderitaan yang mereka alami ya. Mungkin kita saat ini belum mengalami penyakit seperti yang dialami oleh ke-10 orang kusta ini ya. Mungkin saat ini yang kita alami adalah virus corona atau COVID-19 yang kita alami saat ini. Tetapi tidak seperti yang dialami oleh orang kusta pada waktu itu yang 10 orang ini. Tetapi yang di mana teman-teman? Mereka, apa tindakan mereka? Ya, meskipun dijauhkan orang banyak, meskipun mereka diasingkan, tetapi mereka memiliki perjuangan, ya mereka memiliki tindakan, ya mereka mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka teman-teman ya. Nah, dan apa yang mereka lakukan? Nah, sebelum mereka datang kepada Tuhan, dan Tuhan juga menyuruh mereka untuk pergi, ya, untuk pergi memperlihatkan diri mereka kepada para imam. Nah, teman-teman, kenapa mereka datang kepada para imam? Para imam itulah yang menentukan mereka apakah mereka sembuh atau belum. Nah, kalau mereka sudah sembuh, sehingga mereka bisa kembali ke kampung mereka masing-masing ya. Mereka ke keluarga mereka, pergi ke keluarga, bertemu dengan keluarga. Nah, itulah yang menentukan mereka sembuh atau tidak adalah para imam pada waktu itu. Nah, teman-teman, kita melihat ya,
apa yang terjadi kepada orang kusta ini, ya. Ketika dikatakan di ayat 14 ini, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya jelas ya teman-teman. Sehingga yang tahir itu adalah sembuh. Mereka sembuh. Ya mereka belum ketemu kepada Tuhan Yesus. Tetapi dengan iman mereka, dengan kepercayaan mereka, sehingga mereka sembuh. Dan dikatakan mereka sembuh oleh para imam pada waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga sebagai anak-anak Tuhan pada malam hari ini. Kadang-kadang kita ketika kita diperhadapkan penyakit yang kita alami saat ini ya kita kebanyakan kita panik, kepikiran, banyak ya yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga imun kita menurun. Karena kenapa? Kita berfokus dengan penyakit yang terjadi saat ini ya. Pasti kita merasa bahwa kenapa jadi seperti ini penyakit yang terjadi Tuhan. Pasti kita akan berkata seperti itu. Tetapi kita kembali ke-10 orang kusta ini mereka kembali kepada Tuhan. Ya, mereka mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, untuk kita juga pada saat ini, ketika banyak penyakit yang terjadi saat ini, jangan kita fokus dengan penyakit yang terjadi saat ini, tetapi kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang Tuhan mau. Ya, Tuhan udah mengizinkan penyakit itu terjadi. Ya, harus kita menerima kenyataan yang terjadi. Begitu juga dengan 10 orang kusta ini. Mereka menerima kenyataan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mungkin saat itu ya, pasti mereka dibenci, dijauhkan. Karena akan orang takut melihat mereka. Ya, sangat menjijikkan sekali ya penyakit yang dialami mereka pada saat itu. Tetapi teman-teman, kita melihat di ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nah, saya memberikan poin yang pertama kepada kita pada malam hari ini yaitu memuliakan Allah atas perbuatannya yang ajaib. Nah, teman-teman, kita melihat dari 10 orang kusta ini ketika mereka sembuh dan mereka sembuh ini yang 9 mereka pergi tidak kembali lagi kepada Tuhan. Tetapi kita belajar dari 1 orang ini yaitu dia kembali kepada Tuhan. Dia memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya dia. Dia memuji Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia berterima kasih kepada Tuhan atas keajaiban Tuhan dalam kehidupannya dia. Dia sudah tahir, dia sudah sembuh dari penyakit kusta yang dia alami pada saat itu, teman-teman. Nah, dikatakan bahwa dia ini bukan orang Yahudi, ya. Yang ke-9 adalah orang Yahudi dan yang satu ini adalah orang Samaria. Ya, bahwa kita jelas ya bahwa orang Samaria itu dikatakan bahwa menurut pandangan orang Yahudi bahwa orang Samaria ini orang yang tidak berkenan kepada Tuhan begitu ya karena mereka orang yang tidak disukai orang bangsa Yahudi pada saat itu. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan orang Samaria ini yang 1 orang ini. Dia kembali ya, dia kembali dan dia memuliakan Tuhan dalam kehidupannya dia, ya. Mungkin dia perjuangannya ketika dia mengalami penyakit itu banyak sekali perjuangannya. Tetapi ketika dia mendengarkan Yesus, juru selamat yang menyembuhkan segala penyakit sehingga dia juga mengalami mukjizat dalam kehidupannya dia. Sehingga teman-teman, dia memuliakan Tuhan. Nah, untuk kita pada malam hari ini, pernahkah kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ketika Tuhan menyatakan mukjizatnya kepada kita, baik segala penyakit, mungkin kepada keluarga kita ya, mungkin apakah kita sudah memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah memuliakan Tuhan? Apakah kita sudah mengagungkan nama Tuhan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kesehatan untuk saya. Terima kasih Tuhan. Atau kita fokus dengan berbagai macam yang kita hadapi saat itu. Tetapi teman-teman kita belajar yang pada malam hari ini yang dimana seorang Samaria ini yang 1 orang ini dia memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya dia. Karena dia tahu bahwa Yesuslah sumber kehidupan dalam kehidupannya dia. Dia adalah dokter di atas segala dokter yang memberikan
penyembuhan di dalam kehidupannya dia. Nah, teman-teman, poin yang kedua yaitu jangan lupa untuk mengucap syukur, ya. Nah, diajarkan kita bahwa jangan pernah kita lupa untuk mengucap syukur, ya teman-teman. Ya, jelas ya di ayat 16 dikatakan, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ya, jelas teman-teman bahwa satu orang inilah, orang Samaria ini, dia tersungkur, ya. Dia tersungkur betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupannya dia, ya. Dia bersyukur kepada Tuhan karena dia tahu dengan apa penyakit itu yang dia alami pada saat itu, teman-teman. Begitu sangat menjijikkan sekali, ya. Mungkin kalau kita lihat juga pasti kita juga takut. Kita tidak mau lagi melihat dia. Ya, bagaimana bentuk tubuhnya dengan penyakit yang dia alami saat itu. Mungkin kalau kita luka aja sedikit pasti perih, tetapi kita tidak tahu ketika penyakit itu yang mereka alami saat itu bagaimana rasanya. Kita belum merasakannya, teman-teman. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, ya, yang dimana bahwa dia bersyukur kepada Tuhan, ya. Beda dengan yang ke-9 orang tadi, ya. Saya pribadi saya bilang itu orang yang tidak tahu diri, ya. Kadang-kadang juga kita, teman-teman, orang-orang yang tidak tahu diri, ya, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya, saya tidak menghakimi, tapi memang kenyataannya seperti itu, teman-teman. Ya, kita kadang-kadang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu diri kepada Tuhan. Yang dimana bahwa Tuhan sudah melakukan keajaiban, melakukan mujizatnya kepada kita. Sampai saat ini pun kita ada, itu karena mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah yang ragu lagi? Apa yang kita ragukan lagi dalam Tuhan, ya? Yang dimana orang ke-9 ini, mereka tidak tahu dari mana kesembuhan itu, ya. Mereka sudah mengenal Tuhan, loh. Mereka sudah mengenal Tuhan, tetapi mereka tidak bersyukur, mereka tidak mengutamakan Tuhan. Malah mereka lebih fokus pergi untuk bertemu kepada keluarga. Boleh, tetapi kita dahulukan dulu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dulu mengutamakan Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi yang dimana pada malam hari ini kita belajar dari satu orang ini, yaitu orang Samaria. Bahkan dikatakan dan dia adalah orang asing juga, yang dimana dia mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan atas mujizat Tuhan yang nyatakan dalam kehidupannya dia. Nah, teman-teman, mari juga kita belajar, ya, dari satu orang ini, yaitu orang Samaria, yang dimana dia melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam kehidupannya dia. Oke, teman-teman, saat ini ada COVID, ya. Apakah kita berlarut-larut dengan memikirkan penyakit yang terjadi saat ini? Ya, Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan akan menyertai kita dengan penyakit. Intinya jangan terlalu fokus dengan penyakit yang terjadi saat ini. Kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya kita, karena Tuhan memelihara kita. Dia tidak membiarkan kita dengan penyakit yang dia alami. Dia tidak, memang kita kena, tetapi akan dia sembuhkan, ya. Ya, saya secara pribadi meskipun kami dalam satu rumah ini, kami belum ke rumah sakit, tetapi kami merasakan kadang-kadang kami tidak ada rasa apa-apa. Pasti kami berpikir bahwa kalau kita pergi untuk cek, pasti dibilang kita udah positif. Tetapi kami berdoa sama Tuhan. Tetapi puji Tuhan, ya, Tuhan sudah menolong kami dalam satu rumah ini, ya. Kami tidak, meskipun kami sakit, tetapi Tuhan sudah menjaga, menolong kami, menyembuhkan kami dari penyakit itu. Ya, teman-teman, tetapi yang dimana untuk kita pada malam hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mari kita mengutamakan terlebih dahulu Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh saja kita bertemu kepada keluarga, boleh saja kita senang-senang, ya, tetapi kita mengutamakan Tuhan dulu terlebih dahulu. Kita mengingat bahwa dari mana ini semua, itu semuanya dari Tuhan, ya. Dari mana apapun itu berasal dari Tuhan. Intinya kita mengutamakan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga yaitu, teman-teman, kerendahan hati itu yang Tuhan mau, ya. Di ayat 19 dikatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, saudaraku, Tuhan melihat hati kita, ya. Kerendahan hati, teman-teman, ya. Bagaimana kerendahan hati kita kepada Tuhan, ya. Dengan betapa
mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan yang Dia berikan kepada kita, dan kita juga datang kepada Tuhan bukan karena keterpaksaan, ya. Kalau kita datang kepada Tuhan, jangan karena keterpaksaan, tetapi dari hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan kerendahan hati kita tunduk di hadapan Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan dan kita berterima kasih kepada Tuhan, ya. Sehingga apa yang dikatakan kepadanya, Tuhan mengetahui hati Samaria ini, bahwa betapa hatinya itu datang kepada Tuhan, ya, sehingga dikatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi orang Samaria ini dia memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, dia memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, ya. Jangan kita memilih, ya, sembilan orang yang tidak tahu berterima kasih ini, yang sudah disembuhkan, malah mereka bersenang-senang bertemu kepada keluarga mereka. Bahkan pun mereka tidak mengingat lagi kebaikan Tuhan itu, apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi memuliakan Tuhan, bersyukur, bahkan pun merendahkan hati kepada Tuhan, tidak. Malah mereka pergi. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan? Apakah kesembilan orang ini tidak ada lagi yang kembali kepada saya seperti itu? Mereka tidak kembali lagi kepada Tuhan, ya. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Pokoknya ya udahlah, pokoknya saya sudah sembuh, pokoknya saya sudah sukses, seperti itu ya teman-teman. Pokoknya saya sudah sukses, saya sudah punya pekerjaan. Intinya itu karena saya. Ya, jangan pernah berkata bahwa apapun yang kita lakukan, pekerjaan, kesuksesan yang kita dapatkan, yang kita peroleh, jangan berkata bahwa itu karena saya, ya. Itu bukan karena kita, itu bukan karena usaha kita, itu karena pemberian Allah kepada kita, teman-teman. Tidak ada yang kita megahkan dalam kehidupan kita, itu adalah pemberian Allah dalam kehidupan kita. Jadi pada malam hari ini, teman-teman, kita mengutamakan Tuhan, ya. Dua pilihan kepada kita pada malam hari ini. Memilih orang yang 9 ini, atau memilih satu orang, yaitu orang asing, yaitu orang Samaria. Gimana pilihan? Dua pilihan untuk kita pada malam hari ini. Itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Kalau kita mengikuti 9 orang ini, silahkan juga. Kalau kita memilih yang satu ini, silahkan juga. Jadi ada pilihan untuk kita. Dan kita juga bukan anak kecil lagi, ya teman-teman. Bukan anak kecil lagi yang butuh susu. Tetapi kita sudah dewasa. Bahkan pun kita rohani kita dewasa, ya. Beda dengan mereka yang di luar sana. Setiap malam kita ibadah. Kalau kehidupan kita di luar sana tidak sesuai, berarti hanya rutinitas kita ibadah setiap malam, teman-teman. Ya. Mari kita renungkan dalam hati kita. Dan saya juga pribadi, saya juga merenungkan bahwa kalau hanya kita setiap malam kita siap untuk ibadah, tapi kalau tidak ada faedahnya, itu akan sia-sia, ya. Meskipun kita pintar untuk berkhotbah, pintar dalam melayani, tapi kalau hati kita tidak melekat kepada Tuhan, kita tidak mengutamakan Tuhan, kita hanya memperlihatkan yang dilihat manusia, tetapi yang dilihat Tuhan adalah hati. Seperti orang Samaria ini pada malam hari ini, Tuhan mengetahui hati. Tuhan tidak melihat mukanya, dari mana dia, dari mana asalnya, tetapi dia melihat hati. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi pada malam hari ini, teman-teman, mari kita belajar, ya. Belajar dari satu orang ini yang dimana dia mengutamakan Tuhan dalam kehidupan dia. Ya, mungkin kita pada malam hari ini kita sering jatuh. Ya, kita bilang kita manusia penuh keterbatasan dan sering jatuh, dan Tuhan tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, teman-teman. Tetapi Dia mengangkat kita kembali lagi, yang di mana kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saya juga pribadi, ya, sering jatuh dan bangun lagi. Saya mengingat kebaikan Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi teman-teman, pada malam hari ini, mari kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan.
harus bersyukur dengan keadaan yang terjadi saat ini. Dan kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Seganteng apapun kamu, secantik apapun kamu, Tuhan tidak butuh fisikmu, tetapi Tuhan butuh adalah hatimu. Apapun itu, mau kamu jelek pun, asalkan hatimu menyenangkan hatinya, itulah yang Tuhan mau. Dan Dia juga menerima kita yang datang kepadanya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya kita yang sering meninggalkan Tuhan. Memilih jalan sendiri atas kemauan kita. Seperti ini, berkata bahwa jangan kamu makan itu. Saya mau Tuhan, saya suka seperti ini. Nah, ketika kita makan, bikin sakit perut. Nah, itu kan seperti orang tua kita menegur kita. Kita makan yang tidak bagus. Jangan kamu makan itu, Nat. Nanti kamu sakit. Saya tidak mau, Ma. Ini suka. Nah, ketika kita makan, akibatnya sakit perut. Itu kan tadi Mama sudah mengatakan, jangan kamu makan itu, tapi kamu nyayel, kamu makan. Nah, itu akibatnya. Seperti itu dengan kita juga dengan Tuhan. Ya, saya sudah tegur kamu, Nak, seperti tapi kamu tidak mau. Nyayel, kamu mengikuti kemauan sendiri. Ya udah, silakan turuti kemauan. Ya, Tuhan memberikan kehendak bebas bagi kita pada malam hari ini. Ya, kehendak bebas ada di tangan kita masing-masing. Yang kita mau yang mana? Kita mengutamakan Tuhan atau kita lebih senang-senang untuk menyenangkan hati kita, menyenangkan hati manusia. Tapi teman-teman, mari pada malam hari ini, mari kita mengutamakan Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Baik dalam pelayanan kita, apapun itu, mari kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang kita utamakan adalah Tuhan. Dan apapun itu akan Tuhan memberkati dalam kehidupan kita. Seperti seorang Samaria ini, yang di mana dia mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya dia. Karena dia tahu bahwa yang menyembuhkan dia adalah Tuhan Yesus yang menyelamatkan dia dari dosa-dosa. Demikian firman Tuhan yang boleh saya bagikan untuk kita pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat firman-Mu pada malam hari ini, yang di mana Tuhan mengajarkan kami lagi untuk belajar dari satu orang ini ya Tuhan, yaitu orang Samaria yang di mana mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya dia. Baik juga kami anak-anak-Mu pada malam hari ini Tuhan. Baik kami mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni kami jika selama ini Tuhan, kami lupa akan Engkau dalam kehidupan kami. Kami lebih mementingkan kesenangan hati kami, kemauan hati kami Tuhan. Dan untuk pada malam hari ini ampuni kami Tuhan Yesus. Biarlah kami terus lebih lagi Tuhan mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan Yesus, ampuni kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan inilah hamba-Mu ini yang keterbatasan. Ampuni Tuhan, jika dalam firman-Mu Tuhan banyak kekurangan. Tuhan Yesus, Engkaulah yang menyempurnakan bagi hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Amin. Diberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, semoga firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini semoga menjadi rema di dalam kehidupan kita dan bisa kita mengaplikasinya dalam kehidupan kita setiap hari. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kepada doa syafaat nanti bersiap-siap, dan bagi siapa mungkin dari teman-teman ada pokok doa, mohon di chat di kolom yang ada di bawah ya saudara-saudara. Baik, mari kita angkat satu pujian dan mengatakan ketika ku hadapi kehidupan ini. 1, 2, 3. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku.
Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Baik, saya serahkan kepada saudara Yusniardahi. Baik, teman-teman. Sebelum kita berdoa, buat teman-teman yang minta didoakan, silakan chat atau langsung dikonfirmasi ya. Buat teman-teman yang minta didoakan, silakan di chat. Salam, selamat malam. Malam. Yang menjadi perkebunan saya kemarin udah sampai di Solo, di Jawa Tengah. Nah, sampai sekarang lagi karantina. Tapi dari kemarin sampai dari hari Rabu hari Kamis kemarin sampai hari ini saya demam. Nah, tapi diperiksa apalagi sama mereka itu, yang penting aku lagi karantina sekarang, bilang nggak usah dulu kemana-mana. Memang saya mengalami demam juga sampai sekarang. Saya mungkin hanya karena beda cuaca itu. Saya minta dukungan doa dari teman-teman supaya cepat pulih, dan saya juga minta dukungan doa dari teman-teman juga. Baik, Kak. Orang tua saya yang ada di kampung, mereka juga lagi keadaan tidak sehat. Supaya juga selalu sehat aja mereka. Itu aja, terima kasih. Ada lagi, Kak, yang minta didoakan? Dari saya, Kak. Selamat malam semuanya.
minta dukungan doa teman-teman semua, khusus saudara saya namanya Riang Hatinduru. Semoga diberi pemulihan dan Tuhan selalu menolong. Terlebih-lebih juga saya sebagai pribadi, semoga saya diberi hati yang selalu sabar dan terlebih dalam melepaskan semua berbagai masalah, semoga bisa saya hadapi juga. Itu aja sih Kak, terima kasih. Baik, Kak. Ada lagi, Kak? Selamat malam semuanya. Malam. Itu di chat, Kak. Iya. Kak. Kak Putri. Suara kakak kamar nggak ini, kurang jelas gitu, kecil suaranya. Iya. Ya, shalom. Shalom. Ya, yang pertama saya minta dukungan doa untuk mama saya yang dalam keadaan sakit. Baik, Kak. Yang kedua, rencana mau melanjutkan S2 nanti, biar segala dana biaya yang dibutuhkan boleh tercukupi. Itu saja. Ada lagi buat teman-teman? Itu dibaca Kak atau mau saya ulang lagi? Saya ulang lagi ya. Perkenalkan, nama saya Alberta Elasa Renzai. Saya minta didoakan. Minta didoakan saya bisa menyelesaikan tugas karena minggu ini kami akan masuk pada tafsir PL, yaitu bahasa Ibrani. Agar bisa bersemangat dan terus bersama mengerjakan semua. Terima kasih. Ada lagi yang mau didoakan? Berdoa untuk kita semua. Pastinya yang sudah bergabung malam hari ini, kiranya kita menjadi orang-orang, masa depan kita menjadi bersinar semua. Amin. Amin. Ini malam ini tertampar sekali. Terima kasih. Amin. Baik, ada lagi teman-teman yang minta didoakan? Shalom Kak, dari Indah. Kak Indah. Mungkin banyak tadi apa doa aku kirim, ditambah lagi sekarang. Iya. Sama-sama dalam doa. Kak, aku minta doa dari teman-teman untuk kesehatan keluarga dan aku, dan kita berdoa untuk si Lois, dia lagi dalam keadaan kurang sehat dan ada juga masalah dia yang lain tentang sekolah dia. Semoga dia bisa dihadapi. Itu aja dari aku, Kak. Thank you. Oke. Ada lagi, Kak? Ada lagi, Kak. Mungkin dari saya Kak, saya mohon bukan hanya Kak Yusniar nanti yang mendoakan setiap pokok-pokok doa yang telah disampaikan. Saya minta dukungan doa untuk ini. Saya udah selesai kuliah praktek, jadi saya diharuskan untuk kembali ke asrama dan diharuskan untuk antigen. Saya harap supaya hasilnya itu tidak mengecewakan gitu, supaya dalam keadaan sehat. Hari Senin rencana balik asrama, kalau bukan hari Senin Selasa. Nah, supaya saya dalam keadaan sehat sebelum ini. Besok juga full pelayanan juga besok karena ada acara pernikahan di gereja juga. Minta dukungan doa. Doakan supaya cepat menyusul gitu. Baik, Kak. Amin. Amin.
Ada lagi. Halo, ya, shalom semua. Shalom. Ya, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Adilman Laya. Saya dari Sumatera Utara. Sekarang saya ada di Bali. Saya mohon doa untuk studi saya dan juga untuk keluarga yang di Nias dan untuk juga Pulau Bali secara khusus karena sekarang masih situasi COVID begini masih garis merah dia. Jadi bantu doa supaya COVID. Baik, Kak. Shalom, Kak. Shalom. Oke, saya minta dukungan doa nanti untuk mama saya. Saat ini mama saya itu dalam keadaan kurang sehat ya. Karena apa namanya itu ya? Lehernya itu semua alergi dan berair. Jadi saya sudah berusaha untuk harus cari obat. Tapi apa namanya itu berusaha untuk harus kasih tahu obatnya, mereka yang cari, mereka yang beli. Jadi tidak sembuh-sembuh. Mama saya itu dia nggak apa namanya itu gatal, istilahnya ya sampai berair gitu. Lehernya itu semua lehernya itu penuh dengan alergi. Jadi saya minta dukungan doa dari teman-teman, doakan supaya secepatnya bisa sembuh. Amin, Kak. Mama saya. Itu saja sih pokok doa dari saya. Makasih. Sama-sama. Baik, buat teman-teman, ada lagi. Sebelumnya mohon dimaklumi ya buat teman-teman, soalnya saya juga baru belajar jadi pelayan buat Tuhan. Jadi nanti kalau ada yang salah, mohon dimaklumi ya. Siap, Kak. Ada lagi buat teman-teman yang minta didoakan. Cukup itu. Udah. Baik, teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, puji syukur atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan, kepada kami sejak dari pagi, siang, hingga pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau telah menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terlebih-lebih ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami untuk melakukan ibadah PPNB kami pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami bersujud kepadamu. Kami mohon ampunilah kami ya Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, dan biarlah kasih-Mu yang menyertai kami mengampuni segala dosa kami ya Tuhan, agar tidak menjadi penghalang penghambat berkat anugerah-Mu kepada kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia kami ini ya Tuhan. Biarlah negara kami ini negara yang damai, serta negara yang maju. Tuhan, berkatilah kepemimpinan negara kami ini dari pimpinan pusat sampai ke desa-desa ya Tuhan. Berikanlah mereka kepemimpinan yang baik, kebijaksanaan, supaya apa yang mereka pimpin ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk tim medis ya Tuhan yang sedang mencari obat untuk COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang membantu mereka ya Tuhan, menjamah semua obat-obatan yang mereka racik supaya dapat menyembuhkan penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak sekolah baik di asrama dan juga luar asrama, begitu juga adik
SD, SMP, SMA. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan, agar mereka dapat melakukan studi mereka dengan baik dan mendapatkan kepintaran yang hanya daripada Engkau saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk grup kami ini, PPNB dan NYG, serta pengurus PPNB dan juga anggota PPNB dan NYG, agar banyak jiwa-jiwa anak muda yang memuliakan Tuhan, agar banyak teman-teman kami yang ingin memuliakan nama Tuhan, bertemu dengan Tuhan, menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah grup kami ini menjadi grup yang menjadi berkat bagi teman-teman kami yang lainnya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan kami malam hari ini. Biarlah Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami ini. Sejak dari kami memulai pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan, biarlah Engkau yang bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman dan saudari kami Lois yang sedang sakit ya Tuhan, serta masalah yang sedang dihadapinya ya Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menyertai dia, memegang tangannya, memberi jalan keluar untuknya ya Tuhan, serta penyakit yang ia derita sekarang ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menjamah agar penyakit yang derita saat ini cepat sembuh ya Tuhan, hanya dalam nama Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami Dedi ya Tuhan, yang sedang dalam pemulihan juga ya Tuhan, sedang sakit. Kiranya Engkau yang menjamah obat-obatan yang ia minum supaya ia dapat sembuh dan kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami semua, bagi yang join pada malam hari ini serta yang belum join pada malam hari ini ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami ya Tuhan, orang tua kami, saudara-saudara kami. Biarlah Engkau yang merangkul semua keluarga kami, memberi kesehatan, serta yang memberi kesehatan kepada mereka ya Tuhan, supaya apapun yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu juga. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk masa depan kami semua, serta kesehatan kami semua. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, terlebih-lebih dalam pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu melindungi kami, menjaga dan melindungi kami dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pulau Nias kami tercinta ini ya Tuhan, baik dalam lindungan selalu dalam lindungan Tuhan, dan juga banyak jiwa-jiwa muda yang ingin memuliakan nama Tuhan. Biarlah Pulau Nias kami ini menjadi pulau yang percaya akan kehendak-Mu ya Tuhan, percaya dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Kak Mei Justinahia yang sedang dalam pemulihan COVID-19, agar dia cepat sembuh ya Tuhan. Kami berdoa untuknya, biarlah kesehatan yang hanya daripada Engkau memulihkan saudara kami Mei Justinahia ya Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan saudara kami Delianus Bamin yang Tuhan sedang pemulihan juga, sedang sakit dan mengalami COVID-19 ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang menyembuhkannya ya Tuhan, serta keluarganya. Berkatilah keluarga dimanapun mereka berada, berilah kesehatan, serta dapat memuliakan nama-Mu di setiap saat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman saudara kami Riang Hatin Ruru ya Tuhan, yang sedang sakit juga. Berkatilah ya Tuhan, jamalah obat-obatan yang ia minum supaya ia dapat cepat sembuh dan kembali bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Kak Putri ya Tuhan, biarlah studinya berjalan dengan lancar. Yang Tuhan, kami juga berdoa buat Kak Indah, biarlah Kak Indah serta keluarganya ya Tuhan berilah kesehatan yang hanya daripada Engkau. Kami juga berdoa buat Kak Adilman Laia ya Tuhan, berkatilah studinya, biarlah studinya berjalan dengan lancar, dan keluarganya berilah mereka kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan,
tidak semua kami sebut ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Saudara-saudara kami pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau yang memegang tangan kami, agar kami dapat menuju dan melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, banyak kesalahan yang kami perbuat ya Tuhan, ampunilah kami, dan biarlah kasih sayang-Mu yang bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Baik, makasih Kak Yusniar Tahi. Baik, sekarang kita dengarkan pengumuman kepada Kak Amsol, dipersilakan. Baik, shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam semuanya. Malam. Shalom, selamat malam. Wah, pada keadaan sehat saya lihat kita jumlahnya walaupun sedikit tetapi di hadapan Tuhan tidak sedikit ya. Dan apa yang kita berikan untuk Tuhan pada malam hari ini dengan luar biasa mengutamakan Tuhan. Terima kasih buat Kak Arlin, Bang Satu, Kak Yusniar, lah jadi pelayan pada malam hari ini, walaupun Kak Yusniar tadi kemarin udah pernah melayani tapi belum sempat join dengan kita karena satu-satunya adalah halangan jaringan, dan malam hari ini luar biasa ya dipakai Tuhan untuk terus melayani. Tadi kakaknya bilang, wah saya nggak pede ini, saya baru pertama belajar ya, nggak ada, kita semua sama-sama belajar dan itu yang perlu kita syukuri sih, bersama-sama untuk bertumbuh di dalam PPNB dan juga di NYG ya, sama-sama untuk terus mengembangkan iman dan belajar bersama bagaimana menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita berada pada malam hari ini. Dan puji syukur ya, malam hari ini pengumuman dari saya tidak ada sih, karena saya langsung japri aja misalnya jadwal pelayanan, dan kalau ada hal-hal penting yang harus kita akan paparkan yang perlu kita terus memberikan informasi di dalam grup dan juga NYG maupun PPNB seterusnya. Dan malam hari ini nih kita akan menyapa rekan-rekan dulu yang baru join baik di NYG maupun di PPNB pada malam hari ini. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami di Pemuda-Pemudi Nias Bersinar pada malam hari ini. Kami menyapa Anda saudara-saudari dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Dan begitu luar biasa. Dan nanti rekan-rekan jika ada yang mau rekan-rekan untuk join bersama kami di Pemuda-Pemudi Nias Bersinar maupun di NYG, dan silakan dikonfir aja nomor WhatsApp yang sudah tercantum di flyer masing-masing tadi yang telah dibagikan oleh rekan-rekan para pengurus pada malam hari ini. Tadinya sebelum dapat informasi pasti ada rekan pengurus yang sudah Anda tahu untuk berteman dengan mereka, dan juga begitu dengan rekan-rekan yang di ini yang sudah sama-sama bergabung dengan kami. Ya, konfirmasi dengan mereka, pasti mereka akan membantu untuk hal itu. Dan rekan, itu saja sih keadaan kita di dalam grup ini adalah di mana terus menumbuh kembangkan iman di dalam Kristus ya. Walaupun pemuda-pemudi Nias saat ini masih banyak kendala yang kita hadapi ya, terutama berbagai pengurus dan juga anggota yang belum join karena kita tahu bahwa kuota itu ya menggunakan duit untuk membelinya. Jadi ya nggak ada istilah halangan untuk terus bersama-sama dengan kita, karena apa yang harus kita berikan untuk Tuhan ya itu suatu usaha pribadi kita masing-masing. Apa yang kita harus berikan adalah pribadi ini untuk Tuhan, dan tanpa untuk hal itu mengurangi rasa hormat bersama kepada rekan-rekan yang baru join ya, baik di NYG maupun di PPNB yang belum join pada malam hari ini. Perlu ada satu perhatian yang perlu kami paparkan, di mana di PPNB dan juga di NYG ya kita satu tim semua ya, satu tim. Jadi silakan nanti konfirmasi ke kami sebagai para pengurus ya untuk mau bergabung atau di PPNB atau di NYG. Terutama kami memaparkan bahwa yang sudah gabung di NYG nggak gabung lagi di grup PPNB karena informasinya sama semua. Dan juga yang gabung di PPNB akan bisa masuk lagi di NYG karena informasinya juga sama begitu. Jadi kita satu tim semua. Nah, untuk hal itu rekan-rekan pada malam hari ini yang baru join bersama kami, silakan untuk memperkenalkan diri. Kami memberikan waktu dari sekarang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ayo Dek Fitri.
Ania hewas waya. Bela ila. Ade Warna tidak bale. ua benia zela ugaga benia sula. Boleh. Ayo, ponakan saya Fitri Halau, ayo. Oke. Shalom, selamat malam semua. Shalom. Shalom, selamat malam. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Hati Halawa. Saya dari Nia Selatan. Itu saja perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Shalom. 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 Baik, kepada Tante Dewi Hia, kamar sama Askri ini. Ya, shalom, selamat malam. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Dewi Hartati Hia. Itu Mas Jainal itu dia tahu, dia panggil aku tante, satu kampung dengan saya. Nah, saya kuliah dari SDP Tanah Nusantara, Jawa Tengah, dan sudah selesai S1. Ini Luar kisah biasa. Shalom semuanya. Shalom. Oke, makasih kepada ponakan saya Nia Jai. Persilakan. Ante ya Mbak keponakan ya. Sosok menampakkan jadi keponakan. Tonasi dulu ya Kak. Ya iya Kak. Hai, shalom semuanya. Shalom. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Ini buat sebelumnya udah bisa join di nama saya Nia, saya stay di Padang. Itu aja sih perkenalan singkat dari saya. Halo. Oh, penggemar nasi Padang ya. Oke, nggak ada lagi kan Kak Amsol? Mungkin dari Kak Adil Manda. Iya tadi. Bang Zainal. Apa? Ada Ada kalian. Saya. Ada kalian. Saya. Kami dulu. Jangan kami dulu. Iya Kak, iya Kak. Ketemu soalnya saya zoom lagi untuk dosen-dosen saya. Maaf ya. Terima kasih. Saya bisa duluan. Semangat. Tidak. Semangat 45. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya Kak, sama-sama. Baik, rekan-rekan. maaf ya sekali lagi maaf. Terima kasih. Baik rekan-rekan, terima kasih banyak perkenalan dirinya. Mungkin Anda pasti bertanya-tanya ini Indriani Ana Bulaon namanya, ini akun adik saya nih, saya mau pakai tadi. Kebetulan jahilin saya, Kak pakai dulu nge-grab gitu. Jadi mohon maaf bukan nama saya yang tercatat di layar saudara hari ini ya, malam hari ini. Ini akun adik saya gitu. Jadi saya perkenalkan diri, mungkin Anda bertanya-tanya ini siapa nih saudara ini, namanya seperti ini gitu kayak. Tapi cocok kok namanya. Indri. Akan perkenalkan nama saya Amati Sulalazega dari PPNB, saya SK2 ya, sekretaris 2 PPNB, dan puji Tuhan kami senang berkenalan dengan saudari pada malam hari ini dan kami senang bergabung dengan Anda. Silakan jika mau join bersama dengan kami, silakan chat aja seperti di WhatsApp yang sudah tercantum di flyer tadi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, shalom. Shalom Miss Lia. Iya. Selamat malam teman-teman. Malam. Saya mau perkenalkan diri ya. Nama saya Lian Bu Ulele. Saya berasal dari Nia Selatan. Kalau ada yang pernah dengar Kecamatan Umbunasi, itu kecamatan saya, Komo. Nah, sekarang saya di Kalimantan Barat, sedang PPL atau penelitian proposal skripsi. Dan saya sekolah itu di STAK Terpadu Pesat Salatiga, Jawa Tengah. Nah, dan sekarang sedang berjuang. Mungkin nanti, oh iya, saya juga sebagai sekretaris di
Nias Youth Generation. Jadi kalau memang ada teman-teman yang mau bergabung, silakan, tidak jadi masalah. Karena kita semua satu tim. Itu yang dibilang Bang Solala tadi bahwa kita itu PPNB dan Nias Youth Generation, kita satu tim. Jadi nggak ada perbedaan. Itu. Terima kasih. Sama-sama. Kita satu kecamatan. Salam kenal kalian. Salam kenal Kak Minaati Giawa. Cucunya Jainal juga ini. Bukan. Oke, kepada Kak Adil Mandaya. Tantenya. Delianus, Oke, kepada Kak Adil Mandaya. Silakan Kak. Oke, salam semua. Ya, oke. Terima kasih. Pada malam hari ini saya senang sekali bisa ketemu dengan saudara-saudari, walaupun kita semua dari Nia semua, dan dengan melalui ini kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Adil Manlaya. Saya dari Hilis Metane, dan sekarang lagi di Bali. Saya di Bali dan lagi studi salah satu kesehatan, kampus kesehatan Bintang Persada. Jadi ya pada malam hari ini saya senang sekali. Terima kasih untuk firman Tuhan juga. Ya, salah satu yang membuat itu menjadi pertumbuhan di dalam rohani saya secara pribadi. Oke, terima kasih, itu aja. Dan saya juga sekarang masih single. Maksudnya ini kan muda-mudi semua. Kode besar itu, kode besar. Ya, ini kan muda-mudi semua. Harusnya kan kita saling mendoakan pasangan hidup kita, tentunya yang seiman. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Salam perbaikan. Kita satu Salam hidup. Oke, thank you Kak Adiluman. Salam kenal. Kami senang menyambut Abang pada malam hari ini. Apalagi jomblo ya. Single guys. Kiranya minggu-minggu depan kita juga bersama-sama beribadah di Pemuda-Pemudi Nias bersinar. Oke teman-teman, karena ini udah waktunya. Bang Zaina, masih ada. Nanti berkecil hati itu kasih Strihia. Oh, kasih Stri. Sakit hati nanti dia ya. Jangan sakit hati ya Mado. Ayo Mado, tunjukkan pesona. Karena hanya dia tadi keponakannya aja yang dia munculkan. Mado. Lagi bebek genom aku ini. Lagi persiapkan nasi kotak iwan. Ije kami nanti baru loh itu. Bukan Kak Putri ini. Oh, aku perkenalkan diri. Oke, silakan. Nama saya Enggak ya. Bi. Nah, itu kasih strenomeng. Oke, Mado, silakan perkenalkan diri mungkin. Saya Farara Edra. Oh, bekas. Itu kan Kak Epi lah, boleh kan baru pertama join dia. Suruh dong. Karya Beb. Ayo Mado, kasih istri. Jangan bagi nasi kota ya Mas belum. Itu stop lama loh Kak Zainal, kasih istri itu stop lama. Lama saya loh. Delianus please. Mohon dulu kita satu persatu ya. Nanti aku kasih kesempatan kepada kamu selama 1 jam biar kita selesai. Oke. Ayo Mado. Oke Mado. Oke, nama saya Messi Strihia. Asalnya Selatan. Asli kampung Gomo. Yang di Dana. Hagomo saya. Ano ba ni Hagomo cuy? Ya ono binil ga Jainal. Semarga. Oh, banyak ono binil. Sedap.
Kak Epi Lawolu. Kak Epi Lawolo ya pertama join ibadah itu. Ayo Kak Epi. Dari fotonya aja udah. Tunjukkan pesonamu lah. Minggu lalu kayaknya udah kenal minggu lalu. Belum kakak, belum. Oh, belum ya. Apa beda komsel itu? Kayaknya sama deh. Beda Kak. Beda. Komsel kita ini ibadah. Ya udah Kak. Kasih nomornya aja Kak. Kasih nomor. Kenalin, nama saya Epi Niderlawala, orangnya Semarang Lawala dari Dengawo. Apa lagi ya? Umur 23 tahun ya, masih single. Itu Bang Adili. Just kidding, canda. Maksudnya tapi nggak di dunia sekarang, di Jakarta lagi kerja. Kalau mau kenal lebih lanjut bisa melalui DM aja nggak apa-apa, canda. Jakarta mana Kak? Jakarta Utara. Ya. Kapan-kapan lah. Boleh. Siap-siap. Sherlocknya nanti ya Kak, Sherlocknya nanti. Ya nggak lama lah. Jakarta Utara, Jakarta Barat kan dekat. Ya. Iya. Sorry Bang Adilman. Ya Allah. Tidak apa-apa. Manusia bisa buat rencana, tapi kalau Tuhan tidak berkehendak ya. Amin. Ya kita doakan supaya Ya biar Tuhan berkehendak, pasti Tuhan berkehendak. Haleluya. Ya, pasti Tuhan. Intinya kita saling mendoakan. Amin. Oke, udah semua sudah memperkenalkan diri. Baik, kepada Saudara Minati silakan tunjukkan pesona. Iya, lo baru lihat soalnya. Siapa ya? Minati, ayo Kak Minati, perkenalkan diri. Shalom. Shalom Kak, shalom. Sebenarnya saya udah lama di sini. Wenawila, manisya kelima. Apa Ibu? Oke, nama saya Minati Jawa dari Nias Selatan, dari Gomu. Lagi. Ada yang Niagomu. Oke, saya di Cianjur, Jawa Barat. Sekarang lagi kuliah ambil jurusan akuntansi. Oke, terima kasih. Selamat bergabung Kak. Terima kasih Kak Minati, selamat bergabung. Welcome to my... Ini Indah siapa ya? Indah siapa ya? So Indah Madohi ya, pura-pura. Niagomu, Niagomu. Oke ya teman-teman, udah selesai. Mungkin sabar dulu ya Dedianus biar kita dapat doa berkat ya. Nanti ku kasih kesempatan sama mengomong 1 jam. Oke teman-teman, namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya kembalikan kepada Ibu Gembala, Karlis. Persilakan. Doa penutup ya sama doa berkat. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Saya udah bisa Ibu Gembala malam ini. Baik, kita berdoa ya teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebaikan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, di mana kami bersyukur juga sehingga kami mengakhiri ibadah kami dari awal hingga kami menyelesaikannya, itu karena penyertaan Tuhan, itu karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan banyak hal yang kami dengarkan dalam firman-Mu Tuhan, dan biarlah kami menanamkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam hari ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga teringat dengan Ibu Pendeta Bintang Riang, ya Tuhan, ini mana hamba-Mu yang terbaring saat ini. Tuhan Yesus, Engkau memberikan penyembuhan kepada hamba-Mu. Biarlah oleh kuasa darah-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkannya. Tuhan Yesus yang baik, berikan kekuatan untuk menghadapi penyakit yang dia derita saat ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan nyata dalam kehidupannya dia. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu dalam tangan Tuhan, berkati dan kehidupan kami. Kami akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati
kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyinari wajahnya kepada kita, dan Dia akan memberkati kita sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, haleluya. Amin. 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 Oke, teman-teman.